Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasha Nur Harisa selaku perwakilan dari kelompok 4. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang bumi. Yang pertama, penjelasan tentang bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari tempat planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Nama saya Putri Anggraini, saya akan menjelaskan pengertian struktur lapisan bumi dan kerak bumi. Pengertian struktur lapisan bumi yaitu struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentukan bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan, rambatan, gerakan atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat serta data panas bumi. Dengan metode geofisika juga diketahui bahwa berat jenis bumi keseluruhan adalah sekitar 5,52. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa material yang menyusun bagian dalam bumi merupakan material yang lebih berat dengan berat jenis yang lebih besar daripada batuan yang menyusun kerak bumi. Kerak bumi yaitu lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusunan kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusunan kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1,100 Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natali. Saya akan menjelaskan tentang mantel bumi. Mantel bumi yaitu lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67% dari keseluruhan massa bumi. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempengan yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini bersekitar 2.883 km. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intruksi magma yang diakibatkan oleh bagian yang menyusup dan meleleh. Perkenalkan, saya Rafaina Nurdia. Saya akan menjelaskan tentang inti bumi. Inti bumi terletak di 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi cair. Perubahan sifat material menjadi cairan disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikat. Sebaliknya, semakin bertambahnya tekanan ke bagian yang semakin dalam akan mengakibatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Perkenalkan, nama saya Rianti Aryani. Saya akan menjelaskan tentang permukaan bumi. Permukaan bumi adalah bagian teratas dari bumi. Bentuk permukaan bumi tidak rata dan bergelombang. Ada bagian permukaan bumi yang tinggi menjulang dan ada permukaan bumi yang rendah dan dalam. Permukaan bumi memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti daratan, bukit bergelombang, pegunungan, lereng, cekungan, dan lain sebagainya. Akibat proses geologis yang terjadi, bentuk permukaan bumi dapat dibedakan menjadi relief daratan dan dasar lautan.
Perkenalkan, saya Safira Zaya Ahmad. Saya menjelaskan tentang lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari satu, yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang sangat dekat dengan bumi. Ketinggiannya mencapai 0-12 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang ada di bumi. 2. Stratosfer. Stratosfer berada tepat di atas troposfer. Pada stratosfer terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. 3. Mesosfer. Mesosfer memiliki ketinggian mencapai 55-80 km. Mesosfer adalah lapisan pelindung bumi yang dapat melindungi bumi dari jatuhnya meteor. 4. Termosfer. Termosfer memiliki ketinggian 80-800 km. Pada lapisan termosfer semakin ke atas, maka suhu yang dimilikinya semakin tinggi, yakni mencapai lebih dari 500 derajat Celcius. Termosfer dapat memantulkan gelombang radio sehingga bermanfaat bagi dunia komunikasi yang ada di bumi. 5. Eksosfer. Eksosfer memiliki ketinggian antara 800 sampai 1000 km. Manfaat lapisan eksosfer adalah lapisan perlindungan pertama planet bumi terhadap sinar matahari. 6. Lapisan kulit bumi dan mantel bumi. Lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau litosfer memiliki ketebalan kurang dari 70 km yang tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Bahan utama pembentuk lapisan kulit bumi atau crust adalah magma dengan suhu tinggi. Lapisan ini memiliki ketebalan 2900 km yang berisi material cair dan kental dengan 3000 derajat Celcius. 7. Lapisan inti atau barisfer. Lapisan inti bumi atau core merupakan bagian bumi yang paling dalam dan tersusun atas lapisan naive atau nikelum atau nikel dan ferrum atau besi. Inti luar memiliki ketebalan 2200 km, sedangkan inti dalam memiliki ketebalan sekitar 2500 km. Tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi atau 4800 derajat Celcius. Saya dan teman saya akan mengambil hanya 2 saja teori yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu teori nebula atau kabut, Kan Laplace. Teori pertama yang diungkapkan ilmuwan terjadi pada tahun 1796. Ilmuwan filsuf Immanuel Kant dan Pierre de Laplace mengemukakan bahwa sejarah terbentuknya bumi berasal dari gas yang kemudian berkumpul dan membentuk gumpalan kabut raksasa. Kabut raksasa ini berasal dari gaya tarik-menarik antar gas. Kemudian kabut raksasa ini mengalami perputaran yang sangat cepat. Akibat perputaran ini, bagian tengah gumpalan kabut raksasa terlempar keluar dan mengalami pendinginan, yang akhirnya membeku. Bagian-bagian yang terlempar inilah yang membentuk planet-planet dalam tata surya. B. Teori Whipple. Fred A. Whipple, seorang ahli astronom Amerika, mengemukakan teori pembentukan bumi, yaitu pada mulanya tata surya terdiri dari gas dan kabut debu aneh yang mengandung nitrogen yang sedikit kosmis yang berotasi membentuk semacam piringan. Debu dan gas yang berotasi menyebabkan terjadinya pemekatan massa dan akhirnya menggumpal menjadi padat, sedangkan kabutnya hilang menguap ke angkasa. Gumpalan yang padat saling bertabrakan dan kemudian membentuk menjadi planet-planet. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.